Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi di bab 6, yaitu perbandingan. Pengertian perbandingan. Perbandingan adalah proses membandingkan nilai dua besaran yang sejenis. Perbandingan biasanya dalam bentuk pecahan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perbandingan. Di antaranya adalah yang pertama, besaran yang dibandingkan merupakan besaran yang sejenis. Contohnya, kita tidak bisa membandingkan berat badan dalam satuan gram atau kilo dengan tinggi badan dalam satuan sentimeter atau meter. Yang kedua, ketika melakukan perbandingan, hasil bagi keduanya harus dalam bentuk paling sederhana. Contohnya, Nadif mempunyai uang 5.000 dan Kaila mempunyai uang 10.000. Jika kita buat ke dalam perbandingan antara uang Nadif dan uang Kaila, dapat kita tuliskan 5.000 uang Nadif banding 10.000 uang Kaila. Jika kita tuliskan perbandingannya menjadi 5:10, artinya masih kurang tepat. Kenapa? Karena 5:10 belum dalam bentuk paling sederhana. Sehingga yang paling tepat, yang menghasilkan perbandingan paling sederhana, yaitu 1:2. 5.000 banding 10.000 berubah menjadi 1:2, yaitu dalam bentuk paling sederhana. Jadi ada dua hal tadi yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bahwa perbandingan merupakan suku, merupakan besaran yang sejenis. Kemudian yang kedua, harus dalam bentuk paling sederhana. Perbandingan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perbandingan senilai. Maksudnya apa? Maksudnya adalah perbandingan senilai, yaitu perbandingan yang menunjukkan jika salah satu variabelnya diperbesar, maka variabel yang lain juga menjadi semakin besar. Contohnya, 3 liter bensin dapat digunakan untuk menempuh jarak 30 km. Maka 10 liter bensin dapat digunakan untuk menempuh jarak berapa kilometer? Oke, perhatikan ada beberapa variabel yang harus kita ketahui dalam penyelesaian. Nih, perhatikan, kita buat tabel. Ada dua variabel. Yang pertama yaitu variabel yang menyatakan bensin atau banyak liter, kemudian jarak yang ditempuh dalam kilometer. Perhatikan dari soal di atas, 3 liter bensin dapat digunakan untuk menempuh jarak 30 km. Kemudian jika 10 liter bensin yang tersedia dapat menempuh jarak berapa kilometer? Oke, ini pertanyaannya. Bagaimana caranya? Oke, dari variabel di atas kita akan merubahnya menjadi perbandingan yang dapat kita tuliskan sebagai berikut. 3/10 sama dengan 30/A. Jadi perhatikan, di variabel yang pertama bensinnya 3 dan 10 menjadi 3/10, kemudian sama dengan jaraknya dalam kilometer 30 dan A menjadi 30/A. Oke,
3 dengan 30 di atas, kemudian 10 dengan A di bawah. 3/10 sama dengan 30 per A. Yang berikutnya, ini perbandingannya 3/10 sama dengan 30 per A. Selanjutnya, lakukan perkalian silang. 30 dikali ke A, 3 dikali ke A, kemudian sama dengan 10 dikali 30. 3 dikali A, kemudian sama dengan 10 dikali 30. 3 dikali A adalah 3A, sama dengan 10 dikali 30 adalah 300. 3A sama dengan 300. Sehingga nilai A sama dengan 300 dibagi dengan 3. Koefisiennya pindah menjadi pembagi. 300 dibagi dengan 3. Maka kita peroleh A sama dengan 100 nilainya. Kita dapatkan dengan bensin 10 liter dapat digunakan untuk menempuh jarak 100 km. Kesimpulan, dari 3 liter bensin dapat digunakan untuk menempuh jarak 30 km. Kemudian 10 liter bensin dapat digunakan untuk menempuh jarak 100 km. Nah, ini artinya dari 3 ke 30, kemudian diperbesar menjadi 10, hasilnya juga menjadi semakin besar. Maka kesimpulannya adalah berbanding lurus, yang artinya merupakan perbandingan senilai. Dari 3 ke 10 berarti bertambah, dari 30 ke 100 juga bertambah. Berbanding lurus merupakan perbandingan senilai. Yang kedua yaitu perbandingan berbalik nilai. Apa maksudnya? Maksudnya yaitu perbandingan yang menunjukkan jika salah satu variabelnya diperbesar, maka variabel yang lain jadi semakin kecil. Ini berlawanan dengan perbandingan senilai. Dalam perbandingan berbalik nilai, jika salah satu variabelnya diperbesar, maka variabel yang lain akan semakin kecil. Contohnya, 6 pekerja dapat menyelesaikan pembuatan rumah selama 45 hari. Jika pembuatan rumah ingin diselesaikan dalam waktu 30 hari, maka berapa pekerja yang diperlukan? Seperti perbandingan senilai dalam penyelesaian, kita buat dalam tabel dua variabelnya. Yang pertama ada variabel pekerja, kemudian variabel yang kedua yaitu waktu. Oke, perhatikan, 6 pekerja dapat menyelesaikan pembuatan rumah dalam waktu 45 hari. Jika akan diselesaikan dalam waktu 30 hari, maka pekerjanya berapa? Nah, kita akan merubah atau menuliskan dalam perbandingan. Perhatikan, perbandingannya dapat kita tuliskan 6/M. Nih, karena di sini belum kita ketahui, Pak Guru tuliskan M. 6/M sama dengan 30/45. Ini dia, 6/M sama dengan 30/45. Oke, 6 di atas, 45 ini harusnya di atas ya. Nah, karena perbandingannya berbalik nilai, maka variabel yang kedua juga akan kita balik. 6/M, ini pekerjanya 6/M, kemudian waktunya 45 dan 30, ini kita balik menjadi 30/45. Ini jangan sampai salah, yang membedakan antara perbandingan senilai dengan perbandingan berbalik nilai. Ini jadi 6/M sama dengan 30/45, bukan 45/30. Yang berikutnya sama langkahnya, yaitu kita lakukan perkalian silang.
M dikali dengan 30 sama dengan 6 dikali 45. 30 dikali M atau M dikali 30 sama dengan 6 dikali 45. 30 dikali M adalah 30M dan 6 dikali 45 adalah 270. 30M sama dengan 270. M-nya sama dengan 270 dibagi dengan 30. Koefisien berubah atau pindah menjadi pembagi. M-nya kita peroleh 270 dibagi 30 adalah 9. Kita peroleh untuk menyelesaikan pembuatan rumah dalam waktu 30 hari, maka diperlukan 9 pekerja. Sehingga kesimpulannya adalah 6 pekerja mampu menyelesaikan dalam waktu 45 hari dan 9 pekerja mampu menyelesaikan dalam waktu 30 hari. Perhatikan, 6 pekerja ke 9 bertambah, kemudian 45 hari ke 30 hari berarti berkurang. Nah, ini dia kesimpulannya. Berbanding terbalik, yang artinya merupakan perbandingan berbalik nilai. Ini variabel yang di depan pekerjanya bertambah tetapi waktunya berkurang, maka merupakan perbandingan berbalik nilai atau berbanding terbalik. Yang berikutnya yaitu skala. Apa itu skala? Skala merupakan perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya. Oke, skala memiliki rumus. Ini dia, JP per JS. Apa itu JP dan JS? JP adalah jarak pada peta, atau kita singkat jarak pada peta menjadi JP. Kemudian JS adalah jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya menjadi JS. Sehingga rumus untuk mencari skala itu adalah jarak pada peta dibagi dengan jarak yang sebenarnya. Bagaimana jika yang ditanyakan adalah jarak pada peta atau jarak yang sebenarnya? Maka rumusnya bisa kita ubah. Oke, yang pertama, jika yang ditanyakan dalam soal adalah jarak pada peta, maka untuk mencari jarak pada peta, kita dapatkan rumusnya adalah skala dikali dengan jarak yang sebenarnya. Kemudian, jika yang ditanyakan adalah jarak yang sebenarnya, maka dapat kita peroleh, yaitu caranya dengan jarak pada peta dibagi dengan skala. Ini dia. Contohnya, sebuah peta memiliki skala 1:200.000. Artinya setiap 1 cm pada peta mewakili 200.000 cm atau 2 km. Jika jarak pada peta adalah 4 cm, maka berapakah jarak yang sebenarnya? Oke, penyelesaian diketahui ya. Skalanya adalah 1:200.000. Ini skalanya, kemudian JP-nya jarak pada peta adalah 4 cm. Skala sama dengan JP per JS, ini rumusnya. Oke, skala kita masukkan nilainya 1:200.000 sama dengan JP-nya jarak pada peta adalah 4 per JS yang ditanyakan, jarak yang sebenarnya. Lakukan perkalian silang. Maka JS dikali dengan 1 dan 4 dikali dengan 200.000. JS dikali 1 adalah JS sama dengan 4 kali 200.000. Sehingga kita peroleh 4 kali 200.000 adalah 800.000. Satuannya dalam cm. Ini cm. Sehingga kita ubah ke dalam kilometer menjadi 8 km. Nah, ini dia kita peroleh jarak sebenarnya adalah 8 km. Ini menggunakan rumus skala, atau bisa juga dengan cara lain langsung menggunakan rumus JS. Apa rumus JS-nya? Ini dia rumus JS-nya, bahwa jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi dengan skala.
Oke, jarak pada petanya adalah 4 dan skalanya adalah 1/200.000. 4 dibagi 1/200.000. Nih, pembagian pecahan ya. Maka caranya adalah kita ubah ke dalam perkalian. Bagaimana? Syaratnya adalah penyebutnya akan pindah menjadi pembilang. Oke, sehingga kita peroleh 4 dikali 200.000, yaitu 800.000. Satuannya dalam sentimeter, kemudian kita ubah dalam kilo menjadi 8 km sama. Boleh menggunakan rumus skala, boleh juga langsung ke pertanyaan yang dimaksud jarak sebenarnya. Oke, demikianlah materi mengenai perbandingan, semoga bermanfaat. Pak Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.